Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurbaiti di 41 dan rekan saya yang akan bertindak sebagai presenter. Di sini saya akan memandu presentasi yang akan materi yang akan dipresentasikan oleh Mas Eki. Silakan Mas Eki dimulai presentasinya. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai pragmatik. Ya, teman-teman sudah menguasai dengan pragmatik karena materi ini sering diulang-ulang. Jadi saya akan menyampaikan ulang kembali. Yang pertama, dari pengertian, menurut ahli dari Bandung dan Ariel, bahwa pragmatik adalah studi tentang sesuatu yang lebih dari apa yang dimaksud penutur melalui tuturannya. Karena terdapat informasi tambahan dalam konteks. Singkatnya, pragmatik ini adalah ilmu yang mempelajari makna bahasa dari penutur. Pada prinsipnya, pragmatik mencakup 3 kata atau tiga kata kunci, yaitu studi, maksud, dan tuturan. Studi yaitu kajian atau cabang linguistik. Yang kedua, maksud, apa yang dimaui atau diingini penutur dalam tuturannya. Dan yang ketiga adalah tuturan, penggunaan kalimat misalnya dengan menggunakan kalimat integratif, imperatif, dan sebagainya. Yang kedua, tidak tutur. Tidak tutur ialah kegiatan menyampaikan maksud melalui tuturan. Austin membagi tidak tutur ke dalam 3 komponen: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi ialah tindak penutur dalam mengekspresikan tuturan. 2. Tindak ilokusi ialah tindak penutur dalam menyampaikan maksud. Dan yang ketiga, tindak perlokusi ialah tindakan penutur dalam menyampaikan tuturan yang memiliki daya untuk mempengaruhi penutur agar merespon dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Lalu tindak tutur dibagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Tindak tutur langsung adalah apabila dalam struktur kalimat terdiri atas struktur deklaratif, integratif, dan imperatif. Contohnya, tolong ambil jelas itu. Atau yang kedua, Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Tindak langsung. Tindak tutur tidak langsung adalah penyampaian secara implisit dalam sebuah percakapan atau kalimat. Tindak tutur ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih halus, sopan, atau untuk menghindari konfrontasi. Begitu. Contohnya adalah ruangan ini sepertinya dingin sekali ya. Berarti itu tandanya bahwa harus dibesarkan untuk AC-nya gitu. Lalu implikator. Implikator ialah makna terselubung atau informasi bawaan implisit dalam tuturan. Grice mengklasifikasi implikator itu dalam 2 kategori: percakapan dan konvensional. Yang pertama, implikator langsung dapat ditarik dari konteks percakapan dan biasanya tergantung pada situasi dan niat pembicara. Yang kedua, implikator konvensional adalah makna tambahan yang diharapkan oleh peserta percakapan berdasarkan pengguna bahasa yang umumnya dan konvensi sosial tanpa tergantung pada konteks spesifik. Itu tentunya adalah Deixis. Yun 1196. Deixis merupakan istilah teknis yang mengacu penunjukan pointing. Melalui bahasa, Deixis terdapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, Deixis persona, spasial, dan temporal. Persona yaitu yang mengindikasikan orang. Spasial yang mengindikasikan lokasi atau location. Temporal yang mengindikasikan waktu. Ekspresi deiktis antara jenis Deixis berbeda. Deixis persona, singkatnya adalah Deixis persona ini menggantikan persona 1 menutur seperti saya, aku, dan sebagainya. Persona 2 adalah kamu, anda, dan sebagainya. Persona 3 mereka, beliau, dan seterusnya. Deixis spasial seperti disebut di depan mengindikasikan lokasi yang berubah-ubah. Deixis spasial dalam hal ini ditandai oleh ekspresi deiktis yang menunjukkan lokasi. Ekspresi deiktis ini berjadi membentuk sudut tajam
Hal ini berarti bahwa jarak penutur dengan benda atau hal, orang, dan sejenisnya. Desis temporal. Desis jenis ketiga adalah desis temporal. Desis ini berhubungan dengan berganti-ganti waktu yang menjadi acuan ekspresi desis. Contohnya adalah masa lalu, kala itu, ketika itu, masa sekarang, saat ini, abad ini, dan besok, masa yang akan datang, tahun depan, semester depan, dan sebagainya. Lalu, relasi pragmatik dengan ilmu lain. Yang pertama, relasi pragmatik dengan semantik. Leach berpendapat bahwa keduanya perlu dibedakan. Dan area itu telah menempatkan perbedaan dua ilmu tersebut dalam bab tersendiri. Pada bagian awal, buku The Principle of Pragmatic, menurutnya pragmatik ialah ilmu tentang maksud penggunaan bahasa ketika berbahasa. Contohnya, anak memakai baju kotor. Ataupun dalam hal ini, rumah makan Padang. Ketika mengatakan rumah makan Padang, berarti kalau secara semantiknya, rumah itu berada di Padang. Tapi kalau kata pragmatik, rumah makan Padang adalah rumah yang menyediakan masakan Padang. Begitu. Relasi pragmatik dengan sintaksis ada dua makna. Makna kontekstual, sintaksis mengatur struktur kalimat, tetapi pragmatik menambahkan dimensi kontekstual. Misalnya kalimat dengan struktur yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Yang kedua, ambiguitas. Sintaksis dapat menghasilkan kalimat yang ambigu, sementara pragmatik membantu menentukan makna yang tepat berdasarkan situasi dan tujuan komunikasi. Lalu, presuposisi dan pengekoran. Presuposisi, peranggapan atau presuposisi ialah anggapan penutur bahwa informasi tertentu sudah diketahui oleh penutur. Informasi yang dimiliki oleh penutur tersebut tidak dinyatakan, tetapi menjadi bagian penting yang disampaikan. Dua, pengekoran. Pengekoran ialah informasi yang secara logis ada atau mengikuti yang disampaikan penutur. Yang melalui pengekoran adalah kalimat, bukan penutur. Singkatnya, pengekoran menambahkan detail atau informasi tambahan. Peranggapan mengasumsikan informasi yang sudah diketahui atau diterima sebelumnya. Manfaat menjadi ilmu pragmatik ada 5. Memahami konteks. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, analisis teks. Yang keempat, interaksi sosial. Dan yang kelima adalah penanganan konflik. Begitu. Dan mungkin saja teman-teman dari kelompok kami, kelompok 1 dan karena kami 5B, jadi kami ada pentas di tahun 11, begitu. Harapannya teman-teman sudah membeli tiket ini, dan ini termasuk contoh dari tindak tutur, begitu. Bagaimana nantinya teman-teman bisa terpengaruh untuk bisa membeli. Harapannya sih teman-teman di sini sudah membeli. Nanti salah satunya Mbak Lali sudah beli, dan harapannya bisa membagikan ke yang lainnya, begitu. Itu saja mungkin, karena nanti aktor selanjutnya adalah Mas Bima, itu aktor utama, itu atas dari Mas Bima, gitu. Ini bintang utama. Seperti apa nantinya kita akan bareng-bareng. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf, bila ada pertanyaan, monggo. Pak. Karena saya rasa teman-teman sudah paham, jadi saya tutup. Sekian dari kami. Kurang maaf. Nun, wal misrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.